Turut berduka cita, terus mungkin keberhasilan yang Titiek Puspa juga yang dibilang sebagai guru banyak artis gitu. Yang banyak dibilang sebagai guru dan penyelamat banyak rekan-rekan artis. Dalam arti moral, ya, dalam arti semangat. Karena memang ibu saya itu kagum sama generasi muda Indonesia. Dia mengatakan generasi muda Indonesia sekarang itu 100 kali lebih pinter dari dirinya dia. Jadi, ayo jangan berkeluh kesah. Ayo berani keluar dari zona nyaman. Karena Anda itu di suatu zona yang sebetulnya mempermudah ketika Anda mau berprestasi. Bayangin aja zamannya dia mau nyanyi di RRI, rumahnya di Jalan Raden Saleh, rumahnya juga itu numpang omnya, dia tinggal di gudang, naik beca. Habis itu naik beca dari Raden Saleh ke RRI, kemudian di tengah jalan kecipratan banjir, kecipratan becek, dia harus balik lagi karena bajunya cuma satu, kemudian dia nyanyi di RRI dan gajinya cuma berapa. Kalau kalian itu kan anak sekarang, misalnya kalian mau indie, muncul aja di TikTok, muncul aja di YouTube gitu kan, and then you will get the result gitu. Ini kan soalnya digitalisasi, jadi jangan cepet cengeng, jangan cepet apa ya, jangan ngeluh. Nah, ibu saya tuh orang yang paling nggak bisa lihat anak muda punya bakat. Jadi Anda sekalian tahu waktu saya tahun 72, saya 12 tahun, 70 lah, saya 10 tahun, 1970. Rumah kami itu adalah bekas garasi 110 meter persegi, dan ibu saya itu yang ngumpulin Ida Royani, Vivi Sumanti, Derry Johan, ya ada penyanyi lain, jadi penyanyi remaja waktu itu. Mereka itu kalau nginep di rumah saya, mereka nginep di tempat tidurnya Titiek Puspa, dan saya sama adik saya di sofa. Nah, segitunya tuh dia istilahnya mengutamakan bakat-bakat muda negeri ini, dan ternyata itu konsisten sampai sekarang. Itu tahun 1972 dan ternyata sampai sekarang dia konsisten. Buktinya dia tahun 2012 dia bikin Duta Cinta. Duta Cinta itu adalah sebuah kelompok anak-anak milenial yang menyanyikan lagu-lagu anak-anak yang narasinya beradab. Narasinya beradab dalam arti narasinya itu narasi berbudi, beradab, nasionalisme. Itu dia pakai duitnya sendiri, pakai timnya sendiri, pakai upayanya sendiri. Ya itu karena tadi dia merasa dia berhutang kepada negara ini. Karena 72 tahun, 72 years professionally on the stage in this country. Nah itu buat dia, makanya pernah waktu dia umur berapa tuh, 70, dia tour de grave kepada pahlawan-pahlawan. Kayaknya lebay ya, kalau seniman kayak gitu, kayaknya itu lebay banget. Tapi ya itu nanti susah. Dia menghargai pahlawan. Dia sih sebenarnya kalau nggak ada pahlawan negara itu nggak merdeka, berarti nggak ada panggung. Kalau nggak ada panggung berarti seniman nggak bisa manggung. Mungkin awalnya suka ngomong alasan mengapa beliau sebegitu pedulinya dengan rekan-rekan yang di bawah, rekan-rekan artis sehingga suka membantu begitu. Ya itu adalah kemanusiaannya dia. Dia nggak belajar dari mana-mana. Itu ada di dalam aliran darahnya dia. Dia nggak dibayar, dia nggak dapat bagi hasil. Ya memang in a certain contract memang dia hitung-hitungannya, tapi di dalam memajukan generasi muda Indonesia khususnya seniman, itu kayaknya dia berdarah-darah sih.
Dan saat ini kan Eyang sendiri menghargai dan menghormati sekali pahlawan, dan saat ini disemayamkan, dimakamkan juga di samping para pahlawan ini. Ya itu alhamdulillah. Ya itu kami nggak meminta, tapi kami menghormati penghargaan dari masyarakat. Ada sih, tapi saya nggak usah utarakan di sini karena besar sekali konsepnya, gede banget. Tapi kemarin aku ketemu beberapa tokoh yang mengungkap hal itu dan mereka akan memfollow up. Nah karena memang ibu saya itu kepengen anak-anak Indonesia yang miskin, yang nggak mampu itu diajar seni budaya kalau memang mereka bakatnya ke seni. Jadi mereka nggak usah belajar yang lain, belajar seni aja dan dibayarin sama proyek ini. Tapi ini proyek memang terlalu idealis, dan mungkin harus banyak makan modal yang besar. Karena ini nirlaba. Waktu dia hidup aja dia bilang dia nggak akan ambil laba apapun dari situ. Jadi nanti tunggu ya teman-teman, doakan saja. Karena ternyata konsep ini sudah dilihat di beberapa toko. Ya, kita akan coba. Terima kasih. Terima kasih. Dia sih basic aja dari orang-orang. Jadi kira mau bikin museum nggak Mbak? Hah? Bikin museum buat Eyang? Museum? Ya mau aku. Tapi tunggu dulu ya. Mau, tolongin ya. Yuk teman-teman, Tante Peti mau isi. Oke, makasih. Makasih ya, makasih ya Tante ya. Terima kasih teman-teman. Selalu Bunda. Terima kasih.